Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel. Dan saya, Alexander Bija, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Tuhan telah menyertai kami dalam sepanjang peristirahatan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Itu semua oleh karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang nyata kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mempelajari firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir dalam hati kami masing-masing, agar kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari benar-benar mengubahkan hidup kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini, renungan kita terdapat di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana." Saudara-saudara, kehidupan Yesus ketika berada di atas dunia ini adalah kehidupan yang begitu sangat sulit. Namun, terkadang sering kita mendapati di dalam Alkitab bahwa ia seringkali mengasingkan diri untuk pergi berdoa. Dan pada saat ini dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Pertanyaan bagi saya adalah, kenapa ketika Yesus bangun pagi, ia pergi berdoa? Untuk menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara, mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Ayat 38. Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang." Saudara-saudara, kenapa Yesus ketika bangun pagi langsung pergi berdoa? Karena ia akan pergi ke tempat-tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa? Karena ia akan pergi ke tempat lain dan ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain, saudara-saudara, sebelum ia melakukan aktivitasnya hari itu, ia terlebih dahulu berdoa kepada Bapanya yang di surga. Artinya, sebelum melakukan aktivitasnya pada hari itu, ia meminta kekuatan ilahi kepada Allah di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus meminta kekuatan ilahi untuk menyanggupkan dia? Karena begitu banyak tugas dan tanggung jawabnya, agar dengan demikian ia dapat melakukan tugasnya dan sanggup menghadapi pencobaan yang ia akan hadapi dalam pelayanannya di atas dunia ini. Dan Yesus mengajak saya dan saudara-saudara di dalam Lukas 18 ayat 1, bahwa saya dan saudara harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena doa adalah kebutuhan saya, keperluan saya dan saudara. Sama seperti nafas, tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bernafas. Demikian juga doa. Jangankan bertumbuh, saudara-saudara, bertahan pun dalam kerohanian kita tidak akan bisa. Jadi, jika doa itu sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita, maukah saudara-saudara ketika bangun pagi-pagi berdoa
Maukah saudara-saudara dalam kesibukan kita sekalipun hari ini, kita mengasingkan diri untuk berdoa kepada Tuhan? Saudara-saudara, ayat terakhir saya mau mengajak saudara-saudara membaca ayat terakhir di dalam Efesus 6 ayat 18. Firman Tuhan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini yang mengingatkan kita bahwa doa adalah kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di surga telah menyertai kami dalam renungan kami pada pagi hari ini. Kiranya hari ini kami boleh lewati dengan penuh permohonan kepada Tuhan melalui doa-doa yang kami selalu naikkan kepadamu. Beri kami kuasa, beri kami roh, dan berikan kami hati untuk selalu mau mengambil waktu yang khusus untuk berdoa kepada Tuhan di surga. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu mengambil waktu dan kesempatan untuk memperbanyak waktu berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah kebutuhan kami. Terpujilah namamu Bapa di surga, memberkati kami masing-masing dalam kegiatan kami hari ini. Dimanapun kami berada, kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Inilah yang menjadi permohonan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.